Dengan mengaji kitab hadis arba'in itu agar kita tahu syariat-syariat Islam dengan dalil-dalil yang pasti dan jelas gitu ya. Tapi untuk lebih jelasnya lagi ada karya-karya ulama, kitab-kitab kuning diantaranya. Jadi jangan ujug-ujug Quran hadis tapi kitab dilupain. Karena sebetulnya apa yang ada di Quran, apa yang ada di dalam hadis itu diperjelas di dalam kitab. Gitu. Masalah fikihnya, masalah tauhidnya, masalah tasawufnya supaya tidak salah kaprah. Jadi nggak cukup tuh kita ngaji Quran sama hadis aja. Gitu. Nggak cukup kita ngaji Quran sama hadis saja, tapi kita harus mengkaji karya-karya ulama dan al hadis juga karya ulama. Betul Pak. Nah, hadis itu adalah kumpulan dari para ulama gitu. Makanya sangat tidak pantas kalau orang bilang gak usah ngikut ulama, ikut aja langsung ke Rasulullah, ikut aja Quran dan hadis. Ari Anda bisa hadis dari siapa yang ngajar hadis? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila akhiril ayyam amma ba'd. Ayyuhal hadhirun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattahu ya Razzaqu ya Alim, ya Fattahu ya Razzaqu ya Alim, ya Fattahu ya Razzaqu ya Alim. Allahumma Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata
إلا بالله العلي العظيم لرضا الله تعالى إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشافعنا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيت الكرام وإلى حضرة مؤلف كتاب حديث أربعين سيد إمام النووي البنتاني وإلى حضرة مشايخي في مدارسنا وفي مفتاح الهدى تعلمنا وعلمنا بعلومهم نسألك اللهم ببركاتهم وبكرامتهم ومونتهم وشفاعتهم أن تنفعنا بعلومهم نفعا مباركا لنا ولدينك وللناس أجمعين شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di sore ini kita bisa bermujalasah muwajahah melaksanakan sebahagian kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni menghidupkan agama Rasulullah dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keistiqomahan, diberikan keikhlasan. Tidaklah kita mati kecuali kita ada dalam hanca ilmu agama Allah. Tidaklah kita mati kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan kepada umatnya yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau nanti di yaumil jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah pengajian hari Ahad di Masjid Riyadul Muttaqin yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Mari kita sama-sama belajar menambah ilmu, karena ilmu Allah itu tidak ada batasan. Bahkan ilmu Allah itu diibaratkan samudra yang tanpa tepian. Sepintar-pintarnya Nabi Sulaiman, itu ilmu Nabi Sulaiman itu laksana air di dalam paruh burung, apalagi ilmu kita. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama menghidupkan majelis taklim di malam Ahad yang diprakarsai oleh Adimas, Pak Erwin dan Pak RW di sini. Mudah-mudahan senantiasa kita semua nanti termasuk ke dalam umat Nabi yang hidupnya senantiasa menghidupkan agamanya Rasulullah SAW dan merealisasikan ikrar kita di dalam sholat. Kita itu di dalam sholat itu suka ikrar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil
alamin. Gitu sanes Bu. Itunya. Satu itu. Yang bacanya Allahu Akbar kabiro. Kalau yang bacanya Allahumma ba'id baini, kita ikrar Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Di antaranya panjang itu lumayan, ada 2 lagi. Taulah para saya dina etanya sami. Allahu Akbar kabiro doa iftitah, Allahumma ba'id baini oge doa iftitah. Nu salah mana? Nu tara salat gitu. Mau Allahu Akbar kabiro mangga, mau Allahumma ba'id baini silahkan. Kalau Allahumma ba'id baini artinya ya Allah jauhkanlah aku dari keburukan seperti engkau menjauhkan aku menjauhkan masyrik dan maghrib. Tapi kenapa ada kebaikan dijauhi? Bohong tak ikrarnya teh, ngedoanya teh. Terus kita yang Allahu Akbar kabiro, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hati-hati, itu ikrar kita kepada Allah. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku atau perilakuku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, hanyalah untuk Allah Tuhan seru sekalian alam. Tapi dalam fakta nyata kehidupan, kebanyakan hidup kita diperuntukkan untuk nafsu, untuk dunia. Leres teu Bu? Leres teu? Nah, makanya di tahun baru ayeuna 1444 Hijriah kita robah sedikit demi sedikit agar kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang beruntung. Mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa robihun. Barang siapa yang hari ini lebih bagus daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Nu tahun kamari tara ngaos dinten Ahad, sekarang ngaji itu beruntung. Ya, makanya mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan. Mari kita sama-sama lanjutin hanjanya. Maaf kalau saya nggak bisa langsung dideg-deg banyak, tapi sedikit-sedikit mudah-mudahan ada, walaupun sedikit-sedikit sengaja itu supaya bisa dicerna. Bahkan kalau baginda Rasul mah ngajarnya, kata guru saya, sistematis ngajar Rasul itu dibaca, udah dibaca dihafalin, udah dihafalin dia diamalkan. Sebelum diamalkan mah nggak dipindah-pindah di sana, weh. Itu Bu, ya. Itu diantaranya. Mari kita lanjutkan kemarin sampai dengan mengaji kitab hadis arba'in itu agar kita tahu syariat-syariat Islam dengan dalil-dalil yang pasti dan jelas gitu ya. Tapi untuk lebih jelasnya lagi ada karya-karya ulama, kitab-kitab kuning diantaranya. Jadi jangan ujug-ujug Quran hadis tapi kitab dilupain. Karena sebetulnya apa yang ada di Quran, apa yang ada di dalam hadis itu diperjelas di dalam kitab. Gitu. Masalah fikihnya, masalah tauhidnya, masalah tasawufnya supaya tidak salah kaprah. Jadi nggak cukup tuh kita ngaji Quran sama hadis aja. Gitu. Nggak cukup kita ngaji Quran sama hadis saja, tapi kita harus mengkaji karya-karya ulama, dan al hadis juga karya ulama. Betul Pak? Nah, hadis itu adalah kumpulan dari para ulama. Gitu. Makanya sangat tidak pantas kalau orang bilang gak usah ngikut ulama, ikut aja langsung ke Rasulullah, ikut aja Quran dan hadis. Ari Anda bisa hadis dari siapa? Yang ngajar hadis itu diantaranya ahli hadis itu adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim yang termasuk rijalul hadis gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Ahmaduhu ala jami'i ni'amihi wa as'aluhul mazida min fadlihi wa karamihi. Saya Imam Nawawi Al-Bantani, selanjutnya beliau dadawuh, ahmaduhu, aku memuji Allah. Pamisor bahasa Sunda mah alimas ahmadu muji kaula hu ka Gusti Allah ala jami'i ni'amihi tina sadayana pirang-pirang nikmat Allah. Wa as'alu sareng nyuhunkeun abdi hu ka Gusti Allah al mazida kana tambah-tambah min fadlihi tina kurnia Allah wa karomihi sareng kamuliaan Allah. Itu numutkeun bahasa Sunda, abdi nampina kitu nya. Teu sawios ayeuna urang bahasa Indonesiakeun asal heula nu eta. Kalau menurut terjemah bahasa Indonesia kurang lebih kayak gini. Ahmadu memuji aku hu terhadap Allah ala jami'i ni'amihi atas segala kenikmatan-kenikmatan Allah yang telah diberikan kepadaku. Wa as'alu dan meminta aku hu terhadap Allah al-mazida akan bertambah-tambah kenikmatan min fadlihi dari karunia Allah wa karomihi dan kemuliaan Allah. Heup sakitu heula. Apal Bu? Nah, di pasantren mah tos ngalogat kita baca sareng cenah kitu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Suri tauladan ulama Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang menyusun kitab hadis arba'in, beliau memberikan contoh kepada kita bahwa kita sebagai manusia harus banyak-banyak memuji Allah. Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita yang tidak terhingga. Sebagaimana firman Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andai kata engkau mau menghitung nikmatku, maka pasti tidak akan terhitung. Tapi harus dihitung. Harus diingat-ingat akan segala nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan Allah itu tidak bisa terhitung, tapi harus diingat. Nikmat Allah itu banyak. Di antaranya aja, nikmat Allah itu nikmatnya berkedip mata. Bayangin teh, kalau mata nggak berkedip, melotot weh. Bayangin kalau mata tidak bisa dibuka. Tapi maha sayangnya Allah, mata kita elastis, berkedip, terbuka. Nah itu kita tidak pernah merasakan itu. Kalau sudah kena penyakit mata, barulah kita rasakan punya mata. Makanya adanya penyakit itu merupakan kasih sayang dari Allah agar kita senantiasa merasakan kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmatnya tangan dengan bisa menggenggam, nikmatnya kaki dengan bisa melangkah, nikmatnya otak dengan bisa mengakses, menerima segala hal di otak kita. Cobi kalau otak kita buatan Cina pasti ngeheng. Karena otak kita ciptaan Allah. Wah, berbagai ribuan urat yang ada di kepala kita. Kurang lebih menurut penelitian, otak yang ada di kepala kita itu 1,5 kilo, Bu. 1,5 kilo nyunyuhun otak. Tapi teu karaos berat karena aya cairan di kepala kita itu. Nah ini tuh suatu kenikmatan dari Allah yang jarang kita rasakan. Kalau sudah kejedot pintu baru kerasa. Itu makanya harus sering-seringlah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita.
Syekh Imam Nawawi Al-Bantani aja seorang ulama besar pandai memuji Allah. Memuji Allah itu satu dengan mengucapkan hamdalah. Itu memuji Allah tuh. Yang kedua membaca tasbih kepada Allah. Allah memberikan kenikmatan satu hari satu malam, kita nggak bisa ngehitung, tapi kita sendiri jarang memuji Allah. Leres tuh. Nyalamun sholat oke kan, mau tasbih dianjuk, kadang likum-likum gajleng. Leres. Assalamualaikum nggak pernah tuh, jarang. Kalau wirida setiap sholat jarang. Baca habis sholat teh, baca tasbih 33, baca tahmid 33, baca takbir 33. Itu bisa dihitung jari loh setiap hari, betul nggak? Padahal Allah itu memberikan kenikmatan itu setiap saat, setiap detik. Tapi Allah minta sama kita cuman 5 kali dalam satu hari. Kalau yang pandai sholatnya paling balter 5 menit kan, hanya 25 menit yang Allah minta kepada kita, itu pun buat kita. Terus habis sholat, jangan likum-likum gajleng, tapi baca tasbih dulu 33, baca tahmid 33, baca takbir 33, diakhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dibiasakan setiap sholatnya kayak gitu. Kata ulama, man tarokal wirdan fahuwa kirdun. Barang siapa yang sehabis sholat meninggalkan wiridan, itu adalah monyet. Itu bu. Jadi nuto sholat nate adimas likum leos. Nah itu teh adalah panggilan setan dari sana. Makanya disebut monyet. Nah kalau wiridan habis sholat. Kalau wiridan sendiri ya bisa pelan-pelan. Kalau berjamaah sholatnya diusahakan itu dikeraskan. Disebut dzikir jahri. Itu pun tidak terlalu keras. Bukan gogorowokan, bukan. Bahasa tadarruan wa khufyatan itu bersuara dengan lembut. Gitu. Tujuannya berjamaah dan dzikirnya dikeraskan itu satu, untuk mengusir setan. Karena setan paling gak demen sama orang yang suka wiridan. Makanya jangan aneh kalau orang wiridan dengan suara pelan suka tidur. Kenapa? Karena tidak ada suaranya. Karena setan semakin mendekat. Makanya di dalam ilmu zikir terbagi dua, ada zikir khofi, ada zikir jahri. Zikir khofi itu adalah zikir yang tanpa suara, hanya hati kita dengan Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gitu. Dimanapun kita berada, kita ditugaskan untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Di atas motor kita berzikir, lagi masak kita berzikir, mengingat Allah Azza wa Jalla. Ada juga dzikir jahri. Dzikir jahri itu dzikir yang dikeraskan. Seperti kalau dalam berjamaah sholat, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Satu, setan akan hilang pada diri manusia yang berzikir. Loncatnya 70 hasta. Hancur setan ketika mendengar kalimat-kalimat dzikir. Yang kedua, dzikir dikeraskan itu bersyukur kepada Allah yang telah memberikan suara. Sekali-kali suara tuh jangan dipakai nyanyi dangdut aja, ya. Tapi dipakai untuk zikir kepada Allah. Sekali-kali suaranya jangan dihambur-hamburkan untuk mengupat tetangga, membicarakan yang lain-lain, marahin suami. Sekali-kali dong suaranya dipakai untuk zikir. Gitu. Ya di sini mah nggak ada ya, nggak ada di sini mah istri yang kalau suami ngomong cuman 5 pol Adimas, istrinya mah ngomongnya 12 pol. Kalau suaminya ngomong cuma 1 jengkal, istrinya mau ngomongnya sampai berbet gitu. Nggak ada di sini insya Allah ya. Mungkin nggak ada yang itu. Bu ya, jadi tidak boleh seorang istri mengeraskan suara di atas suara suami. Nah, suara yang Allah berikan pakailah untuk zikir kepada Allah. Makanya ada yang disebut zikir jahri. Jangan ini mah diem aja. Bahasa tadarruan wa khufyatan di dalam Al-Quran bukan berarti harus diam.
Tapi ketika berjamaah bersama-sama terdengar di masjid itu kalimat-kalimat zikir, maka setan akan loncat dari tempat itu. Satu dari tempat, yang kedua dari diri sendiri. Makanya kalau sedang berzikir, Mas Pang enak-enak na tidur itu ketika di majelis zikir. Majelis zikir, orang lain mah bersuara, ini mah enggak, tahu-tahu tasbih murag. Itu Bu. Jadi ketika kita berzikir kepada Allah, ada yang disebut zikir khafi, ada yang disebut zikir jahri. Zikir khafi adalah zikir tanpa suara, zikir jahri adalah zikir yang dengan suara. Makanya di Surlalaya ada pelajaran membaca kalimat la ilaha illallah dengan suara keras. Gitu. Itu tiada lain dan tiada bukan mengira Allah tuli, bukan. Kalau ada orang yang ini, yang zikirnya keras mah itu mengira Allah tuli, dia sudah suudon, dosa. Bukan menganggap Allah tuli, tapi bersyukur kepada Allah atas suara yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dipakai untuk menyebut asma-asma Allah. Satu, tugas kita memuji akan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang kedua, kata saya Imam Nawawi Al-Bantani itu, banyak-banyaklah meminta kepada Allah. Wa as'aluhu mazida min fadlihi wa karamihi, memohon ditambah-tambah kenikmatan. Memohon ditambah-tambah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dengan karunia Allah dan kemuliaan Allah. Jadi kita dipinta, Allahumma rzuqni ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, beliau memohon kepada Allah untuk ditambah-tambah kenikmatan, diantaranya kenikmatan ilmu. Bacana diantaranya kenikmatan ilmu. Semakin bertambah ilmu, semakin bertambah amal. Jangan bertambah ilmu tapi nggak bertambah amal. Harus bertambah ilmu, bertambah amal. Dan memohon karunia dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena Allah yang memiliki karunia dan Allah yang memiliki kemuliaan. Kita mah nggak punya apa-apa. Ketika kita dimuliakan oleh Allah, jangan lantas kita sombong bertolak pinggang di tak-tak betulnya, dan menepuk dada, inilah saya. Bukan. Kita itu bukan siapa-siapa. Kita itu hanyalah sesosok hamba Allah yang tidak punya apa-apa, tidak mampu apa-apa kecuali izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita keluar dari rahim ibu tidak tahu apa-apa, kita pulang pun gak akan bawa apa-apa. Yang harus kita akui adalah kewajiban kita kepada Sang Pencipta. Dalam pelajaran tauhid gini Bu, Pak. Anu datang ngalong kewang, anu balik ngali ginjing, jatining diri sorangan, nu sejen eta titipan. Salah lamun diakukeun nu sorangan, kapan eta nu pangeran ulah ngaku anu deungeun. Nu kahiji pek akukeun hak ubudiyahna anjeun, nu kadua pek akukeun hak rububiyah pangeran. Anu datang ngalong kewang, anu balik ngali ginjing. Kita datang ke muka bumi ini ngalong kewang teh gak bawa apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kalian Allah keluarkan dari perut ibu-ibu kalian tuh la ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. Ada barangkali di sini ada ibu-ibu yang waktu bayi pas keluar teh langsung bisa Fatihah, ada enggak? Enggak. Ada yang langsung bisa masak enggak? Enggak.
La ta'lamuna syai'a. Lalu wa ja'ala lakumus sam'a, dan Allah menjadikan telinga dengan pendengarannya. Wal absara, Allah menjadikan mata dengan penglihatannya. Wal af'ida, dan Allah menjadikan hati dengan rasanya. Dari penglihatan dan pendengaran ditransfer ke hati, oleh hati diolah, ditransfer ke otak, baru oleh otak ditransfer ke anggota badan yang lain. Kita nggak tahu warna putih, kita nggak tahu warna hitam, kita nggak tahu warna pink. Taunya kita warna itu karena dari hasil penglihatan dan pendengaran. Diolah oleh hati, ditransfer ke pikiran, ditransfer ke anggota badan seperti mulut. Kata mulut itu warna anu, warna anu, warna anu. Asalnya la ta'lamuna syai'a. Kita datang ke muka bumi ini nggak bawa apa-apa. Allah memberikan mata, pendengaran dan hati tujuannya untuk kita supaya syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Tujuannya Allah menjadikan mata, telinga dan hati kita mengolah karunia-karunia Allah. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afida la'allakum tashkurun, untuk bersyukur. Untuk bersyukur. Syukur itu kan udah kalau nggak salah ya. Syukur itu terbagi 3. Satu, ada syukur dengan lisan, yaitu dengan mengucapkan memuji kepada Allah alhamdulillah. Yang kedua, ada syukur dengan hati, meyakini bahwa segala kenikmatan itu adalah pemberian dari Allah, dari siapapun itu. Hakikatnya mah dari Allah. Yang ketiga, syukur dengan perilaku. Sarful abdi makanal abdi ala taatillah, menggunakan apa yang telah Allah berikan kepada jalan yang Allah ridhoi, itu namanya syukur. Itu untuk bersyukur. Jadi kalau baru nyebutin alhamdulillah belum pas syukurnya. Gitu. Kita diberikan kaki oleh Allah, tanda syukur kita kepada Allah karena Allah telah memberikan kaki, dengan bisa melangkahnya digunakanlah kaki ini ke tempat pengajian, itu baru syukur. Itu hari baru alhamdulillah sampean abdi teh sehat, tapi tara nyorang ka pangaosan candugi syukurna. Salat oda abdi mah cenah sok salat rajin ngan pedah tara ka pangajian wungkul. Realisasi salat adalah menjaga keutuhan, menjaga kemakmuran. Warisan Rasul adalah yaitu majelis ilmu. Ya, itu diantaranya. Jadi bersyukur kepada Allah itu terbagi 3. Satu, dengan lisan dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, dengan hati meyakini segalanya adalah pemberian dari Allah. Dan yang ketiga, syukur bil arkan adalah menggunakan apa yang telah Allah berikan ke jalan yang diridhai oleh Allah. Jadi kata Syekh Imam Nawawi teh, banyak-banyaklah memuji Allah. Makanya ulama dulu ya, tiada hari tanpa memuji Allah. Makanya suka ada yang baca ya latif sehari dalam jangka 1 malam teh 16.000, 13.000, paling sedikit 129 baca ya latif, ya latif, ya latif. Itu teh memuji Allah, menyebut-nyebut nama Allah. Tanda cinta kita kepada Allah. Gitu. Man ahabba syai'an katsira dzikruhu, barang siapa orang yang mencintai sesuatu pasti akan disebut-sebut. Terus tuh, ketika teteh dulu pacaran sama Pak Erwin, pasti namanya tuh selalu melekat di dalam hati, betul. Nah, ketika lihat pemberiannya dari Pak Erwin teh, yang dilihat tuh bukan pemberian, yang diingat adalah yang memberinya. Nah, makrifat kita kepada Allah itu harus seperti itu. Ketika kita melihat sesuatu, yang dilihat, yang teringat hanyalah yang memberinya. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Kita lihat kaki ini pemberian dari Allah. Ingat kepada Allah, bersyukur kepada Allah, memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah meminta karunia, nambahnya karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya Allah yang akan menambahnya. Tapi walaupun kita meminta sekeras apapun,
Kalau kita tidak melaksanakan perintah Allah, kita tidak bersyukur kepada Allah, maka apa yang kita minta tidak akan Allah kasih. Karena janji Allah, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambah. Wala in kafartum inna adzabi lasadid. Tapi ketika kalian kufur akan nikmatku, maka tunggulah azabku sangat pedih. Wah, timbul pertanyaan ibu-ibu, geningan banyak orang yang gak suka sholat, ya, gak suka puasa, ngaku muslim tapi tidak melaksanakan ajaran-ajaran Islam, tapi usahanya maju, usahanya jalan, bahkan penghasilannya lebih besar dari yang suka rajin sholat. Hati-hati bu, ada berkah dan tidak berkah. Ya. Apabila Allah memberikan sesuatu kebahagiaan kepada orang yang senantiasa dekat dengan Allah, itu disebutnya maunah. Nah kita bukan nabi, jangan bilang mukjizat. Kita masuk salah kaprah. Ada orang yang sakit, udah di ICU, bilangnya teh tinggal menunggu mukjizat aja dari Allah. Emang lu nabi? Mukjizat itu hanya diberikan kepada para nabi. Yang disebut khawarikun lil adat itu ada 6 bu. 1 ada irhas, yang kedua mukjizat, yang ketiga karomah, yang keempat maunah, yang kelima istijraj, yang keenam ihanah. Itu disebut khawarikun lil adat. Artinya segala sesuatu yang di luar nalar manusia, di luar kebiasaan, disebut khawarikun lil adat. Makanya jangan, wah nggak ada tuh gini, nggak ada. Karomah, mukjizat, irhas itu tidak bisa dipelajari. Irhas seperti ketika Siti Halimatus Sya'diyah sebelum beliau mengangkat Nabi jadi anak angkatnya, Siti Halimah adalah keluarga yang miskin. Setelah Siti Halimah mengangkat Nabi jadi anak angkatnya, mendadak Siti Halimah menjadi keluarga yang sejahtera. Itu bu. Kan dulu ketika baginda Rasul Siti Halimah datang ke kota Mekah, untanya kurus, jalannya lambat. Setelah menerima baginda Rasul, pada saat itu juga untanya jadi gemuk, jalannya jadi cepat. Itu namanya irhas. Suatu kejadian yang Allah berikan kepada calon-calon nabi, namanya irhas. Kalau kejadian yang di luar nalar manusia yang Allah berikan kepada Nabi, namanya mukjizat. Seperti baginda Nabi Ibrahim tidak mempan dengan api. Ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim, kata Allah. Hei api, jadilah engkau dingin, selamatkan Ibrahim. Nabi Ibrahim keluar dari api, bukannya gosong malah kedinginan. Itu namanya mukjizat. Nabi Musa bisa membelah lautan, itu namanya mukjizat, tidak bisa dipelajari. Ada lagi karomah. Karomah mah suatu kejadian yang luar biasa, yang di luar nalar manusia, tapi itu terjadi kekuasaan Allah. Itu mah hasil dari tirakat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan pertolongan kepada orang tersebut. Seperti kepada siapa? Para aulia-aulia Allah. Para wali-wali Allah, saking dekatnya, saking panaknya beliau dengan dunia, maka kadang-kadang beliau tidak menghiraukan dunia. Hati-hati, sekarang suka ada yang bilang, masa cenah wali gila. Wali itu bukan gila. Wali itu tergila-gila terhadap Allah. Kalau kita mah tergila-gila terhadap dunia. Wali itu, beliau itu sudah panak dengan dunia, tidak lagi mengenal dunia. Tapi dunia yang ikut kepada dia. Karena dunia itu dalam kitab Mu'awanah mah zifah, bangkai. Kita mah saking tergila-gilanya sama dunia, sama duit, sikut kiri, sikut kanan, fitnah kiri, fitnah
kanan. Sampai tisuk-suk tidungdung, kata orang Sunda mah, hulu dijadikan suku, suku dijadikan hulu demi mengejar dunia. Para wali mah tidak, waktunya dihabiskan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak siang, gak malam, malamnya beliau ibadah, jarang tidur seperti Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Zailani. Dan termasuk Syekh Imam Nawawi Al-Bantani mendapatkan karomah waktu itu, tangannya bisa menjadi keluar cahaya, dan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani menulis kitabnya dengan cahaya tangan yang ada di jempolnya. Itu namanya karomah. Hasil dari mendekatkan diri kepada Allah, lalu Allah kasih bisyarah. Bisyarah itu adalah pemberian kegembiraan kepada orang-orang yang dekat dengan Allah. Nanti di dalam hadis Arba'in kalau nggak salah ada bab saking dekatnya kepada Allah, saking cintanya kepada Allah, maka kata Allah, aku cinta kepadamu, karena aku cinta kepadamu, tanganmu adalah tanganku, matamu adalah mataku, kakimu adalah kakiku. Makanya jangan aneh kalau wali-wali zaman dulu mah berjalan dari Soreang Indah ke Tasik itu cepat. Kenapa? Karena Allah yang memperjalankan. Wah, ini mah tahayul, ini mah gini-gini. Enggak. Orang tua dulu mau dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim, beliau bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Apakah beliau jago? Bukan jago. Allah yang memberikan bisyarah, Allah yang memberikan kekuatan. Seperti baginda Rasul. Kan baginda Rasul ketika Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kan sekejap mata. Begitu pula para wali, disebutnya karomah. Jangan salah tempat. Yang sakit bukan Nabi, kita nunggu mukjizat dari Allah. Emangnya Nabi? Mukjizat itu hanya untuk para Nabi, dan karomah itu hanya untuk para wali. Kalau mukjizat irhas tidak melalui pembelajaran, kalau karomah mah melalui ujlah, melalui tirakat, melalui memperbanyak zikir kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memperbanyak amal-amal sunnah. Gitu. Jadi untuk mendapatkan karomah itu nggak sembarangan, gak sembarangan, tapi dengan ujian atau terpaan-terpaan, level-level pembelajaran, zikirnya, puasanya. Puasanya bukan puasanya Nabi Daud lagi, puasanya setiap hari puasa. Bahkan sekarang ada seorang mubalig yang puasanya sudah 12 tahun puasa, gitu. Jadi tiada hari tanpa puasa. Batal puasanya itu cuman Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyrik. Selain itu dipuasa semua. Malamnya zikir. Kalau kita mah kan sering saya bilang, kalau kita mah malamnya sedikit-sedikit tidur. Kalau para wali mah tidurnya sedikit. Banyaknya zikir kepada Allah. Seperti ada yang sholat sunat, memperbanyak sholat sunat, memperbanyak zikir. Nah, dari memperbanyak sholat dan memperbanyak zikir, timbullah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi karomah. Nah, kalau ke kita mah, ketika kita istiqomah, Allah akan berikan maunah. Maunah itu adalah pertolongan yang langsung dari Allah. Otak kita enggak mampu untuk melakukan, tapi Allah memberikan kemudahan. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Contoh misalkan ada orang yang sakit, pergi ke sana, pergi ke sini, enggak sembuh-sembuh, enggak kunjung sembuh. Nah, lalu datanglah kepada seseorang, lalu si seseorang itu berdoa dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhan saudaranya, terus dia sembuh. Nah, itulah maunah namanya. Nah, di pasian lanong itu lanong ieu teu damang, ari ku cai herang damang, dan nu ngadamangkeunna ge saha? Allah. Rek lumpat ka dokter, rek lumpat ka ustad ge anger nu ngadamangkeun mah Allah. Ustad dokter hanyalah sabab. Gitu ya, Bu ya. Itu maunah. Ada yang namanya istijraj. Istijraj itu adalah suatu kejadian yang luar biasa, yang di luar nalar manusia, yang Allah berikan kepada orang-orang kafir. Gitu. Orang-orang kafir, non muslim, tapi dia bisa ngobatin. Nah, itu namanya istijraj. Ada lagi ihanah, penghinaan, yaitu suatu kemudahan, suatu kebahagiaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang muslim tapi tidak melaksanakan perintah-perintah
Allah. Itu adalah penghinaan. Allah terus kasih. Ari urang salat rajin, tahajud getol, salat duha rajin, tapi usaha teh kieu wae kitu cenah. Nah ari batur salat tara, kata tangga goreng patut zakat tara, tapi nah usaha teh maju. Nah jangan suudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang suka suudon teh yang enggak tahu keilmuannya. Berdoa terus-terusan tapi can diijabah, akhirnya ngutur ka Allah teh ngadoa terus-terusan enggak ngarep teh diijabah, padahal diri kita yang menghalangi untuk ijabah doa tersebut. Ya Bu ya. Jadi jangan sirik kepada orang yang tidak suka ibadah tapi usahanya maju. Itu adalah penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala yang babak akhir di akhirat Allah siksa selama-lamanya. Gitu. Makanya ketika kita rajin sholat, ketika rajin beribadah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kehidupan kita masih susah, jangan berkecil hati. Allah satu sedang mencuci dosa-dosa kita. Yang kedua, Allah sedang menguji kita. Ketika dosa-dosa kita bersih, ketika kita selesai dari ujian, insya Allah Allah akan memberikan di luar batas apa yang kita inginkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jadi dari perkataan yang tadi, tugas kita itu satu, banyak memuji Gusti Allah. Sok setiap malam teh baca ya Latif 129 ke, baca tasbih, pokoknya apa aja membaca asma-asma Allah, memperbanyak memuji Allah. Yang kedua, meminta kepada Allah karena Allah lebih senang dipinta. Makanya abis sholatnya langsung zikir dan berdoa. Allah mah beda dengan manusia, Bu. Kalau manusia mah paling kesel apabila sering dipinta. Allah mah enggak, senang kepada orang yang suka meminta. Bedanya Allah dengan manusia itu gitu. Kalau manusia mah paling benci sama orang yang banyak minta. Minta we terus. 1, 2 kali, 3 kali wajar. Kalau 4 kali mah kurang ajar minta wae. Tapi kalau Allah mah paling senang sama hambanya yang banyak minta. Makanya jangan karena ada doa sapu jagat udah enggak doa teh robana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Enggak. Itu mah cuma sedikit. Allah paling senang sama orang yang banyak minta. Makanya paling sing lama ngadoa ka Allah teh. Allah senang sama hamba-hambanya yang banyak minta. Allah senang sama hamba-hambanya yang bawel meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari doa yang kita panjatkan kepada Allah itu dijabahnya terbagi 4. 1 bisa menjadi penghapus dosa kita. Semakin banyak kita berdoa, semakin banyak penghapusan dosa dari Allah. Yang kedua, ijabah itu adalah diselamatkan dari celaka. Kata Allah tekan ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku maka aku akan mengabulkannya. Pengkabulan doa dari Allah itu terbagi 4. 1, penghapusan dosa. Yang kedua, diselamatkan dari celaka. Yang ketiga, diangkat derajat. Yang keempat, ijabah langsung. Kata Allah teh kita minta mobil, pas dilihat wah dosanya banyak, sebentar dulu. Sebelum kamu aku kasih mobil, karena kalau dikasih mobil kamu akan lupa diri, lebih baik doa kamu aku pakai untuk menghapus dosamu. Karena Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan memberikan apa yang kita inginkan. Jadi udah pangabutuh, ulah ngudag-ngudag kahayang. Tahlirna jalmi teh seueur nu ngudag-ngudag kahayang. Gara-gara ngudag kahayang, akhirna nganjuk ka ditu, nganjuk ka dieu, nganjuk ka Bang Emok, nu ujung-ujungna repot. Gitu Bu ya. Jadi kejarlah kebutuhan, bukan keinginan. Kahayang, kemauan, mah keinginan, mah datangnya dari nafsu. Jadi Allah itu memberikan kita apa yang kita butuhkan, bukan memberikan apa yang kita inginkan. Jadi jangan suudon kepada Allah. Ketika kita berdoa, bukan berarti Allah tidak mengijabah doa kita. Tapi satu, doa-doa kita dipakai untuk menghapus dosa-dosa kita. Yang kedua, mungkin doa kita tertolak oleh diri kita sendiri. Tertolak karena kejelekan kita. Kita jelek pada tetangga, pas ngadua ke Allah teh
Kata Allah teh, sia meminta ka aing tapi jeung tatangga goreng patut ditolak doana. Nauzubillahi min dalik. Maka berbuat baiklah dengan tetangga. Jadi satu, banyak-banyaklah memuji Allah. Yang kedua, banyak-banyaklah meminta kepada Allah. Hiji deui saparapat jam deui. Wa asyhadu alla ilaha illallah al-wahidul qahhar al-karimul ghaffar. Tuh. Masih mukadimah. Wa asyhadu arti bebasnya, dan aku bersaksi alla ilaha bahwa tiada Tuhan illallahu kecuali Allah, al-wahidu yang maha satu, al-qahharu yang maha memaksa, al-karimu yang maha mulia, al-ghaffaru yang maha pengampun. Pamisaur bahasa pasantren mah wa asyhadu sareng nyaksi abdi an kana saestuna kalakuan sareng tingkah la ilaha ta aya deui pangeran anu maujud anu wajib diibadahan anu hak ditaati parentah sareng laranganana illallahu angin Gusti Allah al-wahidu anu maha saiji Allah al-qahharu anu maha maksa Allah al-karimu anu maha mulia al-ghaffaru anu maha hampuraan. Nah, bisa memuji Allah dengan baca yang ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya asyhadu. Asyhadu itu arti umum adalah nyaksi ya. Tapi kalau di pesantren itu yang disebut asyhadu di dalam kitab Sulamut Taufik ada wa makna asyhadu alla ilaha illallah itu anta'lama wa tu'mina wa anta'taqida wa ta'lama wa tu'mina wa tusdiqa alla ilaha illallah. Isinya asyhadu itu ada 4. 1 anta antakida, yang kedua anta alama, yang ketiga antu'mina, yang keempat antusdiqa. Asyhadu itu bukan bersaksi saja. Makanya saya di pesantren dulu di Miftahul Huda mengartikan asyhadu teh bukan aku bersaksi, tapi nekadkeun abdi kalawan makrifat dan tasdik, meyakini. Kenapa? Karena kalau dibahasakan bersaksi kita nggak nyaksi Allah, betul nggak? Kalau kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, kita lihat Allah nggak? Enggak. Bersaksi kepada Allah itu adalah bersaksi akan ciptaan-ciptaan Allah. Tapi kita tidak akan meyakini ini ciptaan Allah kalau kita tidak mengenal sifat-sifat Allah. Jadi isinya asyhadu itu 1 meyakini. Yakin tiada Tuhan selain Allah. Yakin tidak ada yang memberikan pertolongan kecuali Allah. Yakin tidak ada yang memberikan kita kesehatan kecuali Allah. Wa ta'lama dan mengetahui Allah. Mengetahui Allah, makanya disebut di dalam asyhadu itu adalah akidah uluhiyah. Mengetahui Allah. Kita tahu nggak pada Allah? Enggak, sudah belum pernah lihat. Bukan untuk dilihat, tapi sudahkah kita ketika kita memandang langit, memandang gunung-gunung, memandang lautan. Nah, anu sok healing ke lautan, yang suka healing ke Pangandaran, Adimas, ketika memandang lautan tanpa batas, nah, sudahkah mata kita memandang lautan, hati kita tertaut kepada Allah Azza wa Jalla? Jarang. Nu aya mah susukaan we jeung cai laut. Anta lama wa tu'mina, mengimani, iman akan Tuhan kita itu adalah Allah, wa tusdiqa dan membenarkan. Kalau dalam bahasa pesantren disebut tasdik. Makanya sebetulnya banyak orang yang batal syahadatnya. Jadi benar-benarlah mempelajari syahadat.
Hati-hati ketika kita mengkafir-kafirkan orang, ketika kita membidah-bidahkan orang, mensyirik-syirikan kepada orang, maka dialah yang sebetulnya kafir, dialah yang sebetulnya bid'ah, dialah yang sebetulnya musyrik. Silahkan kita kaji di dalam kitab Sulam Taufik, suka ada kan di sini kajian Sulam Taufik. Lihat nanti akan menemukan di dalam bab maksiatul badan ada istilah maksiatul lisan. Barang siapa yang mengatakan musyrik kepada orang yang beriman, maka dialah yang musyrik. Dan barang siapa yang mengatakan kafir kepada orang yang beriman, dialah yang kafir. Hati-hati. Wah, nanti kalau ibu-ibu sudah nyampe ke sana kita tersindir semua, Mas. Itu di dalam kitab Sulam Taufik itu. Ya Bu ya. Jadi satu, anta takida anta alama wa tu'mina wa tusdiqo. Meyakini, mengetahui, mengimani dan membenarkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, di dalam pelajaran dari pesantren mah nekadkeun abdi kalawan makrifat sareng tasdek. Makrifat itu anta lama. Tasdek itu watusdiqo. Dan tasdek itu ada dua. Satu apa cenah? Pernah ada saya. Di dalam tasdek itu ada dua rukun. Satu idian, yang kedua qabul. Idian adalah mengakui bahwa Allah Tuhan kita, dan qabul itu menerima akan segala perintah-perintah Allah. Janten adi Mas upami ngaku Islam, tara sahadat tapi tara salat, sah Islamna teu? Henteu, sahadatna ge batal. Kenapa? Karena dia mengakui tapi tidak melaksanakan perintah Allah. Di sanalah kenapa bermusuhan di dalam Islam lebih dari 7 hari disebut murtad, karena dia tidak melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah memberikan kemaslahatan, kita melaksanakan permusuhan, berarti kita sudah bertolak belakang dengan perintah Allah. Kan kata Allah teh, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya setiap mukmin itu bersaudara, maka saling memberikan kemaslahatanlah di antara saudara kalian agar kalian mendapat rahmat. Ini bermusuhan. Di dalam hadis lain kata Rasul, barang siapa orang yang mati dalam keadaan bermusuhan, walaupun rajin sholat, maka dia akan masuk neraka. Nauzubillahi min dalik. Gitu. Itu diantaranya. Di dalam kalimat tasdek itu ada segatnya. Segat tasdek teh raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa hukma wa bil kiblati ka'bata wa bil mu'minina ikhwana. Itu yang menjadi batal syahadatnya, Dimas. Dalam pengakuan dengan saudara mukmin kita bersaudara, tapi dalam realita kita bermusuhan, berarti tidak sesuai dengan sahadat. Tak itu Bu, upami sahadatna leres, sahadatna dijaga, insya Allah umat Islam tidak akan ada permusuhan dan pertengkaran. Yang ada di dalam Islam silih asah, silih asih, silih asuh. Kenapa? Karena kita sesama saudara. Tidak akan saling membuka aib, tapi menutupi aib. Kalau sekarang kan di kita saling bongkar-bongkar aib. Lihat di FB saya. Sekarang saling bongkar-bongkar kejelekan orang, kekurangan orang. Hati-hati gitu. Man satara musliman satarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa orang yang menutupi kekurangan, menutupi aib saudara muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Atau apabila seorang muslim membongkar aib saudara muslim, maka hati-hati Allah akan bongkar aibnya baik di dunia dan di akhirat. Makanya jangan suka lihat-lihat kesalahan orang. Kalau kita lihat orang berbuat salah, tugas kita bukan menghukumi orang yang salah itu. Tugas kita adalah merubah orang yang bersalah itu. Dengan apa? Dengan 3 cara kata Rasul. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi wa illam yastati fa bilisani wa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adzabul iman. Apabila kita melihat orang lain salah, maka robahlah kesalahan orang tersebut dengan 3 cara. 1, dengan tangan.
Dengan tangan bukan dipukul, Pak, tapi dirangkul. Ini mah ada anak ibu-ibu tak biasa, budak salah ge ciwit. Bukan itu maksudnya. Anak salah sakedik ciwit, anak salah sakedik jebrod. Nah, udah anak tidur barulah penyesalan kepada anak. Oh, kasihan anak kita, tapakan. Maksudnya dengan tangan teh dirangkul bukan dipukul. Karena orang salah itu bukan berarti dia salah, tapi dia sedang dalam keadaan atau dalam tempat yang dia tidak mengetahui itu kesalahan, gitu Bu. Jadi tugas kita itu satu merubah dengan tangan, yang kedua merubah dengan lisan, diberikan nasihat. Yang ketiga merubah dengan hati. Wadzalikal adaful iman, walaupun merubah dengan hati itu adalah panglemah-lemahna iman teu nanaon. Diantawisna ngaduakeun benci karena perbuatanna nyaah ka hamba. Nah, sekalipun orang itu berbuat salah, dia hamba Allah, tugas kita yang ada di hadapannya bukan menghukumi tapi mendoakan. Yang berhak menghukumi itu Allah. Kalau kita mah kan bukan. Kita mah ketika lihat orang salah teh wah, merasa diri teh paling benar. Menghukumi orang teh A B C D, oh situ salah, situ salah, kieu salah, padahal tidak tahu diri kita juga salah. Sibuklah mencari kesalahan diri kita sendiri, jangan menyibukkan mencari kesalahan orang lain. Karena ketika seseorang sibuk mencari kesalahan orang lain, dia lupa akan kesalahan dirinya sendiri, maka ibadah apapun yang dia lakukan nanti di akhirat tidak akan jadi perhiasan buat dia. Ya Bu ya. Jadi ketika kita melihat kesalahan orang, 1001 macam cara kita untuk husnudzon kepada orang tersebut. Tugas kita merubah dengan tangan, merubah dengan lisan, dan merubah dengan hati, mendoakan. Makanya saya sering kalau dengan bapak-bapak, untuk kita sendiri kepada orang lain itu cuman 3N. 3N teh ngajak, gitu adi Mas. Ngajak mah teu nanaon. Ngajak ka pangaosan, ngajak kajian, ulah bosan ngajak kajian. Eta mah digugu syukur, henteu teu sawios. Tugas urang mah adalah mengajak-ngajak kepada kebenaran. Eta mah bade diturut mangga, henteu tong alit mana. Ah bosan ngajak kita teu narurut. Ulah. Jangankan kita adi Mas, kepada baginda Rasul juga enggak nurut semua. Apalagi kepada kita, larinya ke sana. Jangan bosan-bosan untuk mengajak kepada kebaikan, dituturkeun syukur, henteu alhamdulillah misalkan. Kenapa? Kita sudah punya pahala ngajak. Hiji ngajak, hiji nyontoan Bu maksudnya. Hiji nyontoan, tilu ente. Satu nyontoan, nuka dua ngajak, nuka tilu ngaduakeun. Tetep doakeun. Sekalipun dia diajak sama kita nggak mau, tetap kita mah harus mendoakan dia. Itulah Islam. Nah, itulah makna asyhadu alla ilaha illallah. Baru asyhadu alla ilaha illallah, akidah uluhiyah namanya. Ketika kita bersyahadat kepada Allah, maka kita harus tahu Allah. Makrifat kepada Allah. Gitu. Makrifat kepada Allah, senantiasa ingat kepada Allah. Makanya lari kepada yang tadi kata saya Imam Nawawi, ahmadu, memuji Allah itu. Semakin kita banyak memuji Allah, maka akan timbul cahaya ilahiyah dan akan timbul kemakrifatan kepada Allah. Dengan banyak memuji Allah, maka kita akan merasakan terasa dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Gitu ya Bu ya. Jadi sekali lagi sudah 5:30. Kesimpulannya untuk kajian ini, 1, banyak-banyaklah memuji Allah. Yang kedua, banyak-banyaklah meminta kepada Allah. Yang ketiga, baru syahadat uluhiyah, belum syahadat nabawiyahnya. Syahadat uluhiyahnya yaitu kita bersaksi kepada Allah itu harus meyakin 100%, mengetahui 100%, mengimani 100%, dan membenarkan 100%. Jangan ada keraguan-raguan. Itu Bu, ya, jangan ada keraguan-raguan. Itu sementara kita mengucapkan asyhadu saja tanpa dalam-dalamnya, itu baru disebut syahadat syar'an. Di dalam nadoman syahadat dulu, syahadat 2 bagian, kahiji syahadat syar'an, kadua syahadat munjin, kade kudu telik pisan.
Ta'rifna sahadat sar'an kadar-kadar nu ngucapkeun kalimat sahadatain teu nilik patekadan. Jadi asal mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Kita yang muslim turunan wajib syahadat lagi enggak usah. Dan kita mah di dalam salat juga sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hati-hati sekarang mah suka ada gitu disebutnya kamu belum harus syahadat lagi, harus banget lagi. Enggak, yang muslim turunan mah syahadatnya setiap sholat, tinggal menjalankan perintah-perintah Allah, menjaga sholat kita ya, sholatnya dijaga. Satu, dijaga waktunya, yang kedua dijaga kualitas sholatnya. Jangan sampai Allahu Akbar akbray gitu. Jangan sampai Allahu Akbar akbray. Karena apa? Karena Allah tidak akan memandang sholat kita yang sholatnya itu tidak hadir hati, tidak hadir Allah di dalam sholatnya. Gitu Bu. Allah tidak akan menilai, tidak akan memandang sholat kita yang ketika sholatnya tidak hadir hati dan tidak hadir Allah di dalam sholatnya. Kadang-kadang kita mah lagi sholat, hati kita mah kemana-mana kan? Nah, makanya itulah yang harus kita perbaiki. Nggak usah lihat, nggak usah nyari kejelekan orang lain, tapi carilah kejelekan diri sendiri, berkualitas dalam ibadah, insya Allah hidupnya akan berkah. Syarat tobat anu soheh aya 5 hiji lesotina dosa nuti heula 2 nejamoal arek balik deui 3 rasa helas ketir dina ati 4 lamun dosa nate hak adami menta ridho banda na pulang kendai 5 istighfar men tapang hampurana istighfar ka Gusti Allah nu utama ilahi lastulil firdausi ahla walak wa'ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil adzimi. Demikian pengajian ini, mudah-mudahan 2-3 hal yang disampaikan tadi kita diberikan kemampuan untuk mengamalkannya, karena ilmu tanpa amal, kata Rasul, al ilmu bila amal kasajar bila samroh. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon yang tidak berbuah, artinya tidak bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua yang dhaif ini diberikan kemampuan untuk mengamalkannya, yakni memuji Allah, memohon kepada Allah, dan senantiasa merasakan diri ditatap oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah kita semua menduakan Allah dan memohonlah kemuliaan kepada Allah, dan jangan takut akan tidak diampuni dosa, karena Allah itu Maha Ghafar, Maha Pengampun. Mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidayna. Demikian yang bisa saya sampaikan, yang baiknya yang benarnya dari Allah, yang salahnya dari kesalahan saya sendiri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.